Ya, pada akhirnya emas tembus level 2300, tapi saat ini dia masih tertahan ya, katakanlah mungkin level kecilnya ya, 2304, dan mungkin belum akan ada trigger yang baru untuk menembus ke level 2320 atau bahkan lebih tinggi. Nah, cuman masalahnya adalah apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita sudah bisa melakukan sell atau masih tetap buy? Dan bagaimana outlook berikutnya? Karena di balik kenaikan emas yang sangat fantastis, tentunya ada yang dilemahkan. Dan kita lihat seperti biasa dari US dollar dan US Treasury yield. Oke, kemarin kita sudah sebutkan bahwasannya kemungkinan untuk kenaikan itu masih cukup terbuka, terutama untuk US Treasury yield, dan itu yang terjadi. Kemarin dia naik, sempat naik lebih tepatnya sampai ke zona tengah berikutnya, tapi juga tidak lebih tinggi atau ya kurang lebih hanya sesaat ya. Kemudian dia ditutup dengan candlestick yang seperti ini. Bentuknya jarum teman-teman, jadi sudah tahu ya artinya apa. Kalau bentuk jarum berarti inilah shooting star. Kalau sudah muncul atau dia setelah kalau misalkan dia muncul setelah kenaikan, berarti dia akan memberikan kode ataupun isyarat akan terjadinya penurunan. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah malam ini dia berpotensi terkoreksi apa tidak. Nah, ini berarti teman-teman, kalau memang ternyata US Treasury yield-nya mengalami penurunan, of course dolar pun akan mengalami pelemahan, dan itu berarti pondasi yang cukup bagus untuk emas. Jadi kelihatannya emas mungkin hanya turun sesaat atau sementara nih teman-teman. Nah, cuman oke, kita lihat saja terlebih dulu ya. Kalau misalkan alternatif lainnya bagaimana? Posisi sampai saat ini dia lagi naik dan dia masih tetap berada di atas support kita ya, di atas 4,36 ya. So far masih ada di sini, tapi kita akan coba lihat terlebih dulu apakah dia masih bisa untuk kejar lagi high kemarin apa tidak. Tapi saya asumsikan ini masih tetap harus menunggu wait and see, dan triggernya masih cukup jauh. Dan perkiraan saya mungkin baru besok ya yang jadi trigger utama. Nah, sebaliknya kalau kita perhatikan dari US dollar, dia jelas-jelas turun setelah kemarin kenaikan, lalu kemudian kita juga sempat sebutkan bahwa ini adalah dark cloud cover. Yes, ternyata confirm dengan bearish candle. Dan bahkan kabar bagusnya adalah bearish candle tersebut keluar jalur dari trend channelnya dan dia berada di pembukaan pagi ini di bawah area channel. Jadi harusnya kita akan dapatkan pelemahan US dollar teman-teman, dan itu berarti kabar positif untuk emas. Artinya, mohon maaf, sepertinya penurunannya masih belum bisa terjadi untuk saat ini. Ya, kalau misalkan persis dengan apa yang kita kemukakan kemarin, maka kemungkinan potensi ini masih akan tetap berlanjut sampai at least data non-farm payroll besok atau setelah data CPI di hari Rabu depan. Nah, satu sisi di grafik keempatnya, kalau misalkan dia sudah seperti ini, saya kecenderungannya pertama dia akan tertahan di sini, berarti saya ambil garis lurus dan itu berarti akan menjadi level support kita. Oke, saya asumsikan level support ini masih bertahan di sini, dan ini yang akan terjadi berikutnya, atau yang at least diharapkan akan terjadi berikutnya. Nah, potensi ini kemungkinan akan mendorong dia untuk rebound terlebih dulu, retest area resisten 104.44, kemudian nantinya diharapkan ini akan terjadi rejection persis dengan bagian kiri, dan akhirnya dia mengalami penurunan tembus area 104.16. Dan lalu kemudian apa yang dikejar? Yang dikejar adalah teorinya ini. Ini adalah area yang kemungkinan akan dikejar oleh dia setelah terjadinya rebound lalu kemudian rejection yang sama. Dan secara tidak sengaja kita menemukan pola yang dicurigai sebagai head and shoulder. Wow, ini secara kebetulan ya. Kalau misalkan ini skenario mulus, berjalan mulus seperti apa yang kita gambarkan, berarti berhati-hatilah teman-teman. Kemungkinan emas masih menyimpan energi untuk mulai kenaikan lanjutan. Mungkin tidak sekarang, tapi mungkin masih bisa berlanjut sampai akhir pekan. Oke, lalu kemudian bagaimana dengan nasib US Treasury yield-nya? Karena di grafik keempatnya, ternyata posisinya juga tertahan di zona support, dan ingat bahwa dia sudah tembus area triangle. Kita masih tetap harus menunggu dulu. Ini kemungkinan kita masih melihatnya bisa terjadi double bottom, atau mungkin katakanlah bullish flag, atau mungkin bullish rectangle. Tapi yang jelas area puncak sudah ada 2, bottom sudah ada 2. Berarti kita asumsikan bahwa ini double bottom lebih dulu. Tapi segalanya akan ditentukan dari apakah dia sanggup untuk tembus bagian resisten apa tidak. Kalau misalkan tidak sanggup untuk tembus resisten ini, berarti kita asumsikan nantinya akan terjadi rectangle. Dan rectangle itu bahayanya apa? Bahayanya adalah kalau misalkan kita asumsikan ini kenaikan, maka rectangle itulah konsolidasi sebelum akhirnya dia mengalami kenaikan kembali. Nah, itu pula yang akan memicu pergerakan sporadis untuk dolar berbalik menguat. Tapi tentunya tidak malam ini. Saya curiga malam ini mungkin data klaim pengangguran tidak akan terlalu volatile bagi dolar ataupun bagi emas. Nah, satu sisi kalau kita perhatikan dari pergerakan daily,
yang menunjukkan kenaikan yang tiada henti. Oke, berarti begitu pula dengan target Fibonacci expansion kita, teman-teman. Area 100%-nya Fibonacci expansion itu berada di 2314. So far dia tertahan untuk zona tertinggi adalah 2304. Artinya masih ada $10 ke atas yang memungkinkan untuk terjadi kenaikan. Tapi apakah sudah selesai? Ternyata belum juga, teman-teman. Kalau kita perhatikan di grafik H4-nya dengan cara yang sama menarik Fibonacci expansion, kita mendapatkan teorinya dia adalah mencapai atau membuka kesempatan untuk naik ke 2334. Jadi di atas 2314 akan ada resisten berikutnya 2334. Tapi juga kalau lihat dari grafik H1, karena memang penarikannya berbeda, justru kita akan temukan areal 2322. Oke, berarti dengan demikian Anda tandai saja level resisten berikutnya yang memungkinkan menjadi target adalah 2314, itulah resisten daily. Kemudian ada 2322, itulah resisten dari H1, dan terakhir 2333. Ini adalah areal yang tercetus dari grafik H4 tadi. Oke, demikian potensi target dari berikutnya ini adalah di 3 level tersebut. Dan saya tidak melihat ada tanda-tanda bahwa malam ini kita akan segera menyentuh level ini. Mungkin bukan sekarang, mungkin baru besok malam saat non-farm payroll. Itu pun dengan catatan kalau non-farm payroll-nya secara mengejutkan lebih rendah daripada perkiraan. Nah, masalahnya adalah apakah malam ini kita akan melihat 2314 atau 2320? Saya rasa ini akan sangat bergantung kepada data ekonomi yang ditunjukkan dari klaim pengangguran. Saya berharap data klaim pengangguran, kalaupun misalkan diharapkannya dia naik ke 213K, kalaupun ternyata dia hanya 210K, ini maka kemungkinan potensi penurunan dari emas hanya relatif bersifat terbatas. Ya, kita anggap saja secara keseluruhan areal 2286 ataupun maksimum 2265 kelihatannya masih cukup potensial. Tapi yang paling efektif, kalau misalkan kita asumsikan trendline ini tetap bekerja atau berfungsi sebagaimana mestinya, maka penurunan tersebut tidak lebih rendah daripada 2286. Kemudian kita akan dapatkan dia kembali mengalami kenaikan. So yes, opsi pertamanya Anda bisa pilih melakukan opsi buy di kisaran 2286 atau mendekati, bisa saja 2288 atau 2289. Yang terpenting adalah di atas 2286. Nah, jangan lupakan stop loss-nya harus di bawah 2286. Anggap saja 3 atau 5 poin dari 2286. Nah, kalau misalkan Anda ingin switch menjadi sell, konfirmasi terlebih dulu bahwa dia sudah tembus di bawah 2286 dan candlestick berikutnya berada di bawah 2286. Anggapan saya berarti kalau misalkan saya ingin lakukan switch strategi menjadi sell, potensinya adalah di 2280 atau di 2278. Itu pun dengan catatan pula bahwa kemungkinan potensi kenaikan yang sementara terhenti itu akan gagal dan akhirnya turun itu akan ke 2265. Nah, hati-hati, setelah 2265 ini karena dia tercetus sebagai areal support yang bisa dibilang cukup kuat, maka kemungkinan fondasi dasar ataupun demand diperkirakan akan muncul di areal ini sehingga akan mendorong kembali kenaikan. Jadi opsi yang kedua, kalau ternyata opsi yang pertama ini gagal, maka opsi kedua Anda tunggu sampai 2265 atau opsi yang terakhir adalah di areal 2243. Nah, masalahnya adalah apakah dia akan bergerak jauh sampai 2243? Kita belum tahu. Yang jelas, potensi tersebut kelihatannya baru akan terjadi besok malam dengan catatan non-farm payroll tadi. Nah, sementara untuk malam ini hanya akan ada kisaran jobless claim di 213 atau 210. Kalau data tersebut muncul di atas 213, oke, berarti 2286 kelihatannya tidak akan tembus dan kita akan berproyeksi mencapai 2320-an. Tapi kalau ternyata data klaim pengangguran tersebut muncul di angka 210 atau di bawah 200.000, mungkin kita akan lihat penurunan di bawah 2286 untuk menjangkau teritori 28 atau 2265. Dan ini yang akan menjadi proyeksi selanjutnya. Nah, satu sisi, dikarenakan potensi grafik daily yang masih tetap kuat, maka yes, hari ini rentan untuk koreksi, mengingat market kecenderungannya menahan diri atau menyimpan energi untuk non-farm payroll. Jadi hati-hati saja. Kemungkinan kalaupun naik, saya rasa 2314 sudah cukup untuk malam ini, tapi kalaupun meleset mungkin hanya maksimal di 2322. At least secara keseluruhan range pergerakan saya berharap ada di 2286 sampai 2320-an. Sementara itu untuk pound sterling, hari ini kita sudah mendapatkan kenaikan yang jelas bahwa kemarin dia break area resisten. Sayangnya tidak memenuhi persyaratan yang ekspektasi kita kemarin adalah penurunan lebih dulu. Dan ini yang kita harapkan untuk retest 2535 sebelum akhirnya dia naik. Ternyata dia sudah tembus duluan
dan kenaikan tersebut sedikit tertahan di zona yang sekarang terjadi. Walaupun kita lihat di sini ada area resisten ya di 1.2690-an. Nah, oke, berikutnya berarti idealnya bagaimana? Kalau misalnya kita anggap posisi idealnya yaitu kalau kita lihat dari potensi yang terjadi. Skenarionya, area yang sebelumnya dijadikan penembusan di area 1.2575 itu adalah area support yang paling benar untuk melakukan zona buy tentunya. Tapi kalau tidak, Anda bisa menggunakan alternatif lain adalah 50% real body long wide. Lalu kemudian Anda tentukan di situ berapa 50%-nya, perkiraan saya adalah 1.2610-an. Sehingga akhirnya kalau kita menyusun skenario, ini adalah resisten kuat, maka kemungkinan dia akan terjadi koreksi turun terlebih dulu sampai zona tengah tersebut. Sebelum akhirnya dia kembali lanjutkan kenaikan, bahkan mungkin saja bisa saja lebih tinggi dari 1.2700 dan itu berarti mengincar zona 1.2790. Tapi saya ragu untuk mencapai zona ini. Mungkin yang akan kita dapatkan hanya sekitar setengahnya dan itu berarti di 1.2728. So, itulah skenario yang paling optimal. Tapi bukan mustahil kalau ternyata dia bisa turun lebih rendah sampai 1.22 atau 1.2550-an sebelum akhirnya dia rebound persis dengan agenda semula. Oke, faktor dolar masih tetap menaungi dan membayangi, jadi hati-hati dengan kemungkinan-kemungkinan terjadi. Sementara untuk data Inggris sendiri, saya agak ragu dia akan cenderung mendorong. Tapi yes, secara candlestick dia sudah tutup di atas EMA 200. That means dia harus naik. Dan kemungkinan 50% dari real body long black candle yang bagian ini, itu adalah target yang utama mereka. Nah, akhirnya ketentuannya kemungkinan setelah data PMI service dari Inggris, kemungkinan semua akan kembali kepada US dollar. Nah, terakhir kalau kita lihat crude oil, ya akhirnya mengalami kenaikan tapi dia belum memenuhi target utama kita $86. So far dia tertahan di teritori 86 kecil ya, 86.10. Tapi kita akan lihat di sini proyeksinya kalau misalkan berdasarkan area yang sudah kita tandai, maka seharusnya kita akan dapatkan kenaikan berjenjang lagi dan kemungkinan yang terjadi adalah pertama, dia akan terjadi koreksi maksimum sampai 8420 sebelum akhirnya dia rebound ke 86.50-an. Kalau misalkan ternyata energi positifnya masih tetap berasa efek dari OPEC, maka mungkin dalam beberapa waktu ke depan, entah hari ini, entah besok, atau mungkin di hari Senin, kita mungkin akan melihat area 90-an. Ya, ini agak sedikit pesimis sih, tapi kalau misalkan kita lihat dari grafik daily-nya, sangat potensial untuk terjadi penurunan juga teman-teman. Karena kemarin ditutup dengan candle spinning top. Nah, tapi hati-hati nih, spinning top itu berarti tergantung candle hari ini, 50-50. Kalau misalkan hari ini ditutup dengan bullish, maka proyeksi yang harusnya terjadi besok itu akan terjadi kenaikan. Tapi kalau hari ini ditutup negatif alias bearish, maka besok akan terjadi penurunan dengan proyeksi turun sampai 8350 atau 8180. Oke, berarti dengan demikian harap waspada. Karena kemungkinan kalaupun kita anggap dia masih naik, yes, saya setuju karena secara teknikal pun masih menunjukkan hal itu. Tapi dikarenakan areal yang sangat sempit ini dan juga ada potensi penundaan dari pembelian SPR-nya Amerika, maka saya rasa siap-siaplah untuk tertahan di zona 86, lalu kemudian dia terpelanting kembali ke 84. Harapan saya range pergerakan untuk hari ini minyak akan terjadi di 84 sampai ke 86.